Halo warga bijaksana bijak sini. Jadi guys, beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang sangat-sangat keterlaluan menurut saya pribadi. Ini videonya sangat-sangat di luar nurul ya. Sangat-sangat bodoh sekali ya. Bodohnya sudah tidak ketulungan. Anehnya yang bikin video ini adalah seorang ustadz. Bayangkan dia adalah seorang ustadz yang diagung-agungkan di Konoha. Tapi narasinya itu sangat bodoh sekali ya. Narasi yang sangat-sangat tidak masuk akal gitu kalau saya perhatikan. Dan menurut saya ini sangat-sangat bodoh sekali ya. Jadi gini ya. Ada seorang ustadz di Konoha bernama Ustadz Nurudin. Dia mengatakan atau dia bikin video yang berjudul cara-cara logis membantah argumen ateis. Dan ketika saya baca judul videonya, saya tuh ketawa sendiri guys. Kenapa saya ketawa? Mungkin ya Anda juga merasa aneh kenapa saya ketawa. Jadi gini guys, saya jelaskan pelan-pelan ya. Sabar ya, jangan buru-buru ya. Jadi gini, Ustadz Nurudin mengatakan bahwa orang ateis itu adalah orang yang linglung, orang yang sakit, orang yang saraf, dan sebagainya. Bukan orang yang normal gitu ya. Tapi gini guys, kalau misalnya nih ya, kita berpikir secara rasional ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini, kalau misalnya imannya tipis tisu, lebih baik skip video ini ya, karena apa? Karena takutnya Anda nanti akan tersesat di jalan yang benar ya. Jadi gini, Ustadz Nurudin mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau misalnya ateis mengatakan Tuhan itu tidak ada, tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi ateis. Saya tidak ada niat untuk nyuruh yang nonton video untuk ateis. Ya, disclaimer on ya. Ini hanya pembahasan secara akademik ya. Karena saya tuh nggak suka dengan narasi bodoh. Jadi Ustadz Nurudin mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Lalu, kalau orang yang beragama seperti Ustadz Nurudin mengatakan Tuhan itu ada. Sementara ateis, orang yang tidak percaya agama, ya tidak percaya dengan adanya Tuhan dan lain sebagainya, harusnya kan yang membuktikan Tuhan itu ada itu kan Ustadz Nurudin atau orang yang beragama. Kenapa? Karena pemuka agama di Konoha itu kan rata-rata menganggap bahwa Tuhan itu ada ya. Orang yang beragama itu kan menganggap bahwa Tuhan itu ada ya. Jadi ada dua bagian besar ya. Orang yang beragama mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Lalu kalau ateis mengatakan buktikan bahwa Tuhan itu ada. Biasanya ya pemuka agama atau orang yang beragama mengatakan buktikan Tuhan itu tidak ada. Jadi ini logical fallacy, sesat gitu ya. Yang mengatakan Tuhan itu ada sebenarnya itulah yang membuktikan. Ya, sekali lagi saya katakan, yang mengatakan Tuhan itu ada, orang itulah yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bukan orang yang mengatakan tidak ada. Ibaratnya gini nih, contoh ya. Ini pena misalnya. Orang yang beragama, katakanlah misalnya nih, ibaratnya ya, bukan makna yang sebenarnya, ibaratnya ini sebenarnya Tuhan misalnya ya. Walaupun ini perbedaannya jauh ya. Ustadz Nurudin mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Pena ini ada gitu ya. Lalu orang yang beragama mengatakan, buktikan bahwa pena ini ada gitu. Sementara Tuhan itu kan, kita kan nggak bisa merasa kan, nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Emang Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak kan? Coba saya mau nanya sama yang nonton video nih. Apakah Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama atau tidak percaya dengan Tuhan. Ini secara akademis ya, bukan secara agama ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada, ibaratnya pena misalnya, Tuhan itu ada. Sementara ini nggak ada nih, saya hilangkan ya. Nggak ada nih. Tuhan itu ada, kata gitu ya. Lalu ini ateis misalnya, ini orang beragama, ini ateis. Buktikan bahwa Tuhan itu ada. Lah, Tuhan itu kan ada. Kok lu menyangkal tidak adanya Tuhan? Lalu ateis mengatakan, kan lu yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Buktikan bahwa Tuhan itu ada gitu. Ya, segala sesuatu yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada, atau yang mengklaim bahwa, atau dia yang percaya bahwa Tuhan itu ada, mereka lah yang membuktikan gitu. Karena mereka percaya ada Tuhan gitu. Ya, gitu guys ya. Jadi kebalik-balik kalau saya perhatikan ya. Otak daripada Ustadz Nurudin ini
balik kalau saya perhatikan, bodoh sekali narasinya. Jadi kalau misalnya nih ya kita katakan bahwa ateis itu sesat, ya ateis itu laknat, ateis itu sakit dan sebagainya. Tapi kan kalau kita berpikir secara rasional ya, menurut data ya, justru negara yang mayoritas ateis itu nggak semuanya tapi ya, mayoritas agnostik ateis itu adalah negara paling damai, negara paling maju, negara paling rasional gitu. Contoh misalnya kita ambil contoh seperti Finlandia, mayoritas agnostik di sana ya, Swiss ya dan lain sebagainya, negara-negara Eropa lah gitu ya. Kalau negara-negara Eropa itu jahat misalnya nih, kalau di Konoha itu kan orang ateis itu dianggap jahat ya. Kalau orang-orang yang tinggal di negara-negara Eropa itu jahat, lalu kenapa banyak imigran Muslim yang mencari suaka di sana? Itu guys, kenapa banyak gitu? Ya kenapa banyak umat-umat Muslim yang imigran di sana? Itu yang jadi pertanyaan. Berarti karena mereka betah di sana, enak di sana tinggalnya kan? Ya kan, berarti kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya agama itu jahat gitu dan sebagainya, itu salah total. Jadi di Indonesia itu kalau saya perhatikan ada semacam culture atau budaya trauma terhadap yang namanya orang-orang yang ateis gitu ya, orang yang tidak beragama. Jadi pada sejarahnya dulu pernah terjadi pemberontakan atau peristiwa G30 SPKI ya. Nah, G30 SPKI ini kan sebenarnya ini terus diberitakan, dipropagandakan di sejarah-sejarah kita ya. Dan di sejarah juga banyak orang percaya bahwa PKI ini orang yang tidak beragama gitu. Padahal pada faktanya pendiri PKI atau ketua PKI itu sendiri orang yang beragama kok. Dan ID itu beragama guys. Cek data. Dan ID itu beragama Muslim. Bahkan dia hafiz Quran. Cek data. Saya tidak ngarang-ngarang. Ini berdasarkan data dari Tirto ID guys. Jadi kalau mau marahin saya, ya marahin Tirto ID gitu, jangan marahin saya gitu. Ya saya ngambil datanya dari Tirto ID. Jadi di Konoha itu orang yang tidak beragama itu dianggap sesat gitu ya. Padahal kejahatan itu bukan perbedaan pandangan. Ini kan perbedaan pandangan ya. Ateis mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Bukan mereka membenci Tuhan gitu ya. Kenapa di Konoha itu dianggap bahwa ateis itu membenci Tuhan? Ya, kenapa? Ya karena sejarah masa lalu gitu ya. Saya juga bisa memaklumi ya karena masa lalu ya sejarah G30S ya. Padahal kan kader-kader daripada PK itu kan banyak guru ngaji ya, banyak juga yang beragama dan sebagainya ya. Jadi itu kalau saya perhatikan ya. Jadi kalau misalnya Ustadz guru tes. Ustadz Nuruddin mengatakan bahwa orang yang ateis itu tidak logis gitu ya berpikirnya. Justru menurut saya ini salah total gitu ya. Karena kita tidak bisa membuktikan sesuatu yang tidak ada. Ya Tuhan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Tuhan itu kan abstrak, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa didefinisikan. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, apa definisi daripada Tuhan? Nggak ada kan definisi daripada Tuhan. 1000 orang yang kita tanya tentang Tuhan ya akan 1000 jawaban gitu. Nggak ada. Jadi sesuatu yang tidak bisa didefinisikan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah biasanya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Ini pembahasan sains ya guys ya. Ini pembahasan akademis ya. Jadi kalau Anda yang nonton video ini baper gitu ya, dikit-dikit marah gitu ya, ini mungkin bukan tempat Anda untuk diskusi gitu ya. Karena di Konoha itu kalau udah bahas seperti ini biasanya ya akan terjadi yang namanya halusinasi gitu ya. Namun kalau saya perhatikan ya di komentar-komentar YouTube daripada Ustadz Nuruddin itu rata-rata ya banyak yang mengata-ngatain Ustadz Nuruddin. Nggak semuanya tapi biasanya ada yang ngata-ngatain. Contoh misalnya, jadi di komentar daripada video Ustadz Nuruddin itu ada komentar yang mengatakan kalau sains itu menguntungkan bagi agama, maka akan diambil. Tapi kalau sains tidak menguntungkan, tidak akan diambil. Contoh misalnya, teori evolusi dan Big Bang ya. Jadi di dalam agama mayoritas di Konoha itu kan mereka percaya bahwa ya, atau umat agama mayoritas di Konoha itu mereka percaya bahwa Big Bang itu ada dalam
kitab suci ya, ada dalam Quran gitu ya, yang mengatakan ini bukan saya guys, tapi Ustadz Donditan dan Ustadz Adi Hidayat. Itu yang paling sering bahas ya masalah ini secara sains ya. Dan menurut saya ini salah total gitu. Kenapa ini salah total? Karena dalam kitab suci itu kan penafsiran gitu ya. Dihubung-hubungkan gitu ya. Nggak ada tuh ya misalnya nih ya teori dari Stephen Hawking misalnya nih dari awal sampai akhir ada rumus-rumusnya gitu. Nggak ada tuh di kitab suci. Jadi kalau di kitab suci itu ada teori Stephen Hawking, itu artinya kitab suci itu bukan kitab suci lagi, tapi kitab sains gitu. Ya, kita sangat susah mengakui bahwa kitab suci itu bukan kitab sains. Ya kan? Ya, jadi kalau menguntungkan bagi agama kita, maka kita akan mengklaim itu ya kebenaran. Jadi gitu guys ya, kalau sains itu menguntungkan bagi kita akan mengklaim ya, sama seperti tentang teori Big Bang misalnya. Kemudian teori evolusi itu kan nggak menguntungkan bagi agama kita, karena dalam agama kita menganggap bahwa manusia itu berasal dari tanah liat, saripati tanah dan lain sebagainya ya. Namun menurut sains, manusia itu tidak berasal dari tanah, tapi berasal dari manusia purba. Ya ada turun-turunannya itu ya, panjang sebenarnya ya kalau dijelasin ya. Tapi ini kan sengaja diplesetkan kalau saya perhatikan di Konoha. Warga Konoha itu banyak berpikir bahwa manusia itu berasal dari kera gitu ya, kalau bahas tentang teori evolusi. Padahal mereka nggak baca teori evolusi gitu ya. Nggak baca bukunya gitu. Tapi mereka cuman dipengaruhi oleh lingkungannya gitu ya, dipengaruhi oleh pemuka agama dan sebagainya, di mana pemuka agama itu takut kehilangan yang namanya umat, sehingga menentang yang namanya teori evolusi. Kalau teori evolusi ini diterima, maka biasanya umat akan berkurang. Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu gitu, mereka dibohongi gitu. Ya biasanya mereka tidak akan pernah baca gitu, baca teori evolusi dan sebagainya. Mereka menilai dari luar-luarnya aja gitu. Jadi gini guys, kita menentang teori evolusi itu karena tidak sesuai dengan agama kita. Padahal Big Bang kita terima gitu. Padahal kan sama-sama teori gitu ya. Maksudnya sama-sama sains gitu. Padahal kalau boleh jujur, yang sebenarnya yang paling bisa diterima itu adalah teori evolusi. Kenapa teori evolusi itu paling bisa diterima dengan akal sehat? Apa alasannya? Karena kalau kita misalnya membantah yang namanya teori evolusi, tidak akan ada yang namanya vaksin, tidak ada yang namanya orang operasi sesar gitu ya. Kemudian obat-obatan tidak akan ada, kemudian rumah sakit tidak ada yang namanya beda saraf dan sebagainya. Ya, kenapa kita dibius oleh dokter? Karena kita itu sejenis mamalia atau binatang gitu. Mohon maaf ya, bagi yang nonton video ini. Ini menurut teori evolusi. Karena teori evolusi mengatakan bahwa manusia itu bisa dibius, kera bisa dibius. Ya, sedangkan genteng atau tanah nggak bisa dibius gitu. Manusia bisa dibius gitu. Itu secara evolusi guys, tanpa kita sadari. Cuman ya, warga Konoha kan nggak terima kalau saya mengatakan seperti ini ya. Pasti saya akan dikata-katain ateis gitu ya, kamu nggak beragama dan sebagainya. Ya, saya mengkontra yang namanya narasi bodoh gitu. Apakah ateis percaya ini? Ada banyak ateis yang percaya ini, ada juga yang nggak percaya gitu ya. Nggak semuanya ateis percaya yang namanya teori evolusi, nggak semuanya ya. Tapi biasanya mereka percaya gitu. Mereka biasanya mengidolakan yang namanya Stephen Hawking ya, kemudian Dawkins dan lain sebagainya, ada banyak ya. Para peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan yang berhaluan agnostik ataupun ateis ya. Jadi menurut saya pribadi ya, justru kalau saya perhatikan ya, disclaimer on ya, justru kalau saya perhatikan orang yang mengatakan bahwa ateis itu sakit, itu justru yang mengatakan seperti itulah orang yang sakit gitu ya. Karena mereka mengklaim bahwa Tuhan itu ada tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ateis itu tidak memusuhi Tuhan, tapi dibuktikan dong gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini ada gitu ya, orang yang beragama mengatakan bahwa ini ada gitu, ya udah buktikan gitu ya. Buktikan bahwa ini ada gitu. Ya. Buktikan bahwa Tuhan itu ada gitu. Tuhan kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sama halnya dengan yang namanya narasi bodoh daripada Ustadz Nuruddin ini ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak ada urusan dengan masalah pribadi dengan Ustadz Nuruddin ya, tapi dia bikin video di YouTube itu artinya dikonsumsi publik gitu, yang nggak jadi masalah kita counter ya kan, ya nggak sih, menurut kalian gimana? Jadi ya
kita itu sebenarnya membenci yang namanya ateis, agnostik dan sebagainya itu karena berdasarkan culture atau budaya, bukan karena berdasarkan logis atau tidak. Jadi menurut saya pribadi ya judul video daripada Ustadz Nurdin ini salah total gitu. Salah total. Kenapa? Karena justru menurut saya pribadi ya, tapi saya nggak nyuruh ya, justru agnostik dan ateis itu lebih logis gitu ya. Kenapa saya mengatakan lebih logis? Karena agnostik itu kalau ditanya apakah Tuhan itu ada, ya saya nggak tahu apakah Tuhan itu ada. Ya, artinya dia menjawab jujur gitu. Dia tidak mengada-ada gitu. Agnostik itu kan nggak mengada-ada. Ya kalau dia melihat Tuhan, ya pasti mengatakan bahwa Tuhan itu ada gitu. Nanti pasti ada bermuncul lagi nanti pertanyaan-pertanyaan seperti, oh, kamu kan nggak bisa lihat otak, tapi kamu punya otak tuh ya. Ini bukan apple to apple tuh guys ya perbandingannya. Ini perbandingan yang ngaco gitu ya. Biasanya pemuka-pemuka agama itu yang membandingkan suatu hal itu dengan yang namanya perumpamaan gitu ya. Perumpamaan yang nggak logis gitu ya. Yang nggak apple to apple gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi kalau misalnya ateis itu ditanya, apakah kamu benci Tuhan? Gimana saya mau benci Tuhan? Tuhan itu tidak pernah saya lihat ya. Gimana saya mau benci sesuatu yang tidak ada gitu. Jadi justru yang tidak logis itu adalah Ustadz Nurdin kalau saya perhatikan. Ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada, disuruh buktikan nggak bisa gitu. Kan nggak logis namanya. Ya nggak sih? Lu kalau gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak ada niat jahat di sini ya. Atau niat untuk mengateiskan atau mau ngagnostikan yang nonton video. No. Ya jangan berpikir seperti itu ya. Oke guys ya, sekian video ini. Kalau misalnya ada mau ditanya, tolong tanya di kolom komentar. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar. Kalau ada bantahan yang lebih masuk akal berdasarkan data, berdasarkan fakta, saya akan mengikuti Anda. Ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijaksini. Salam rasional.